karena saya merasa kondisi fisik saya itu kalau mau nyangkul saya nggak mampu, kalau mau berdiri bangunan saya nggak kuat, ngangkatnya. Akhirnya saya bertekad, saya pengen merubah diri, jangan merendahkan orang disabilitas, karena disabilitas itu akan terjadi pada diri kita semua. Itu di SLB, A, B, C tidak. Di sekolah biasanya, SDN gitu ya. SDN biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dul di mubadilah.id. Nah, hari ini saya sedang nongkrong di kampus ISIP, Institut Studi Islam Fahmina Cirebon. Hari ini saya mendatangkan teman untuk ngobrol, yaitu adalah Pak Samud. Pak Samud ini adalah dosen di ISIP dan juga di UIN Syekh Nurjati. Lalu beliau adalah seorang menjadi tenaga P3K di Kementerian Sosial. Nah, menariknya dari Pak Samud adalah seorang disabilitas, tapi dia prestasinya luar biasa. Sudah lulus S2, jadi dosen, jadi P3K. Nah, ini justru menurut saya ini sangat menginspirasi bagi teman-teman disabilitas, Pak Samud. Bahwa teman-teman disabilitas itu merasa merasa minder dengan kondisi fisiknya. Tapi Pak Samud sudah membuktikan bahwa kondisi fisik tidak menjadi penghalang. Tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu lebih dalam lagi soal personal Pak Samud. Lahir dari siapa? Dan sekarang sudah punya anak berapa? Dan tinggal di mana? Monggo Pak Samud. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samud. Tanpa ada kepanjangan, cukup jelas, singkat, padat. Itu dari lahir, saya dilahirkan dari kampung, desa. Bahkan di situ boleh dibilang yang berpendidikan tinggi itu dulu itu sedikit. Itu di kampung apa di keluarga? Di kampung. Oke, di kampung. Itu hampir nggak ada yang mau melanjutkan. Ya, karena ya orang zaman dulu mungkinnya asumsinya lulus kawin. Itu. Lulus kawin. Itu. Luswin, oke. Nah, bahkan ya saya dilahirkan dari 7 bersaudara dan kebetulan Allah memberikan 7 bersaudara ini saya yang berbeda dari saudara. Oke. Dari 7 itu hanya Pak Samud yang saya dilahirkan langsung diberikan dengan disabilitas. Bahkan sempat saya nggak tahu disabilitasnya itu apa. Itu karena mungkin saya komunitasnya atau teman-temannya non disabilitas. Itu. Nah, saya begitu lulus SD tahun 97. Setelah 97 itu, ya. Awalnya ya tentunya saya pengen melanjutkan itu, tapi lagi-lagi karena kondisi ekonomi orang tua itu ya memang dari desa, orang tua bukan pegawai, terus hanya buruh bangunan. Kalau masih ada tenaga masih dipakai, kalau sudah tua nggak ada dipakai. Itu sempat saya itu tidak diizinkan oleh orang tua, bukan karena saya disabilitasnya, bukan. Tidak diizinkan sekolah lanjut, bukan karena kondisi fisik, tapi karena faktor ekonomi. Menarik ya. Itu bukan karena faktor disabilitas, bukan, tapi karena faktor ekonomi itu orang tua itu. Tetapi Allah berkehendak lain. Sehingga itu ada guru SD datang ke rumah, mau sekolah nggak? Mau Pak, kata saya. Tapi ya saya terus terang saja nggak punya uang. Di situ ada salah satu sekolahan siap menerima dengan beasiswa. Dikira saya beasiswa full. Tapi ya tetap ada bayaran SPP itu. Ya, walaupun saya nunggak itu berapa tahun itu sampai selesai itu nunggak itu. Nah, setelah itu karena saya merasa kondisi fisik saya itu kalau mau nyangkul saya nggak mampu, kalau mau berdiri bangunan saya nggak kuat, ngangkatnya.
Akhirnya saya bertekad, saya pengen merubah diri. Itu Oh, berangkat dari soal keterbatasan diri sendiri. jadi membaca keterbatasan, jadi saya harus bisa keterbatasan itu harus bisa kita yang merubahnya. Oke. Setelah itu saya datang ke salah sekolah swasta di situ di Sindang Kasih atau di Wanayasa mungkin. Nah, itu kan ada aliyah, Madrasah Aliyah Al Hidayah Sindang Kasih. Tapi walaupun saya dengan kondisi fisik, tetapi saya tidak sekolah itu di SLB A B C, tidak. Di sekolah biasanya SDN gitu ya. SDN biasa semua gitu. Aliyah sama norm. Aliyah juga bukan SLB. Terus MTS juga bukan Perjuangan SLB. jalan Tapi ini kampus saya bersyukur ya ketemu langsung dengan kepala sekolah waktu itu. Sekarang sudah almarhum dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, kebetulan kepala sekolah itu dengan bijaksana berterus terang, saya juga, Pak, saya pengen sekolah tapi saya nggak punya uang. Gitu. Nah, akhirnya dengan kebijaksanaan kepala sekolah, silakan sekolah, tapi memang real tidak dipungut biaya 1 peser pun. Bagi Pak Samud atau bagi semua? Bagi saya. Oh, itu di tingkat SMP. SMA. Oh, SMA. Aliyah. Oke. Itu dengan kebijakan, ya alhamdulillah di sinilah saya menemukan jalan itu. Tapi ya teman-teman juga, saya tuh kalau dari rumah ke jalan itu jalan kaki. Jaraknya berapa lama? 2 kilo. 2 kilo, sekitar ya 15 menit 20 menit lah ya. Ya 20 menit itu, bahkan kalau berangkat juga paling jam 6 pagi itu kan. Terus ya jalan dari rumah ke jalan raya juga jalan, dari jalan raya ke sekolah pun jalan lagi, karena kan jauh dengan jalan raya, jadi kan jalan 4 kilo lah, 4 kilo. Oh, 4 kilo ya. Oke. Tuh ya jalan kaki itu 4 kilo. Mungkin kalau zaman sekarang anak-anak sudah tepar. Iya. Tuh, tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu kan ya karena keterbatasan transportasi, alat transportasi ya. Terus transportasi, terus yang saya inginkan itu kan sekolah. Itu bukan ini ya, orang tua juga saya minta orang tua itu minta doa, terus hanya dikasih pas transport saja, Uang jajan lah ya. jajan nggak ada, saya hanya transport PP saja selesai, itu nggak ada jajan, nggak ada apa, karena orang tua sudah berpesan kalau mau sekolah cukup transportnya saja bisa ngasih. Kalau mau jajan jangan di sekolahan, di rumah juga banyak yang jualan. Gitu. Sorry, saya menarik dengan pernyataan kepala sekolah tadi. Dia memberikan free ke Pak Samud, khusus Pak Samud. Iya. Dia membiayai Pak Samud itu pakai uang pribadinya, apa memang beasiswa saat itu? Kurang tahu. Tapi yang jelas beasiswa saat itu ya masih nggak ada, jarang ya. Itu waktu juga itu SPP juga masih 17.000. Tapi kan zaman dulu Pak Samud mahal. Sekarang 170 kali. Iya. Oh, sekarang itu memang sekarang itu ya saya bersyukur itu setelah ya alhamdulillah teman-teman gak ada yang bentuk diskriminasi atau nggak ada bentuk yang namanya menjauh dengan saya, kondisi alhamdulillah. Dan jadi Pak Samud nggak punya pengalaman dibully, didiskriminasi? Kalau dibully paling waktu SD saja saya kira itu. SD itu kan yang namanya ketika upacara kan saya nggak waktu SD itu nggak pakai kruk. Pakai apa? Jalan cuma loncat-loncat saja. Pakai kruk ini mulai kapan? Ketika kelas 4 SD. Oh, menarik. Itu. Jadi hanya loncat-loncat aja ya? Iya. Nggak pakai alat bantu gitu? Mandi juga di sungai dulu tuh. Waktu kecil. Bisa apa renang? Bisa. Itu. Mandi juga di sungai dulu itu. Nggak ada yang namanya di rumah. Nggak ada yang namanya kamar mandi, toilet, nggak ada. Mas Samud, sorry, apa yang paling membekas bulian teman-teman saat kecil? Itu. Kalau saya sebenarnya sih dalam pikiran saya itu bukan bullying. Tapi itu sebagai motivasi saya. Oke. Saya harus bisa merubah diri saya. Oke. Kalau saya
apapun dikatakan orang itu jelek, tapi saya nggak anggap itu namanya bullying. Ada titik terendah nggak dari Ada. ucapan teman-teman itu? Pasti ada itu. Oke. Gitu. Tapi saya anggap saja itu sebagai motivasi saya, yang harus suatu saat saya bisa menolong orang yang mengkat saya jelek, itu saja. Jadi motivasi, Motivasi ya. itu. Oke, oke. Kalau mungkin sekarang mah cengeng-cengeng ya. Gitu. Hmm. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit. Iya. Oke, menarik. Pak Samud berangkat dari pemikiran keterbatasannya, bahwa dia kalau bekerja seperti layaknya di kampung, mencangkul, menjadi petani atau menjadi buruh, dia merasa tidak mampu untuk Iya. melakukan itu. Makanya Betul. dia lebih memilih jalur pendidikan. Nah, oke, Pak Bu tadi bercerita soal masa kecil sampai SMA. Lalu seperti apa masa-masa menjenjang perguruan tinggi? Tadi kan di SMA bercerita soal apa namanya, soal beasiswa, didukung oleh kepala sekolah. Lalu Pak Samud setelah SMA lalu berpikiran pengen lanjut. Nah, itu juga sebenarnya saya pengen lanjut. Tetapi kan yang namanya kondisi ekonomi memang setelah ketika saya selesai SD itu kan orang tua sudah tidak bekerja lagi. Kalau sudah tua, sudah sepuh gitu kan. Nah, setelah lulus teman-teman itu suka ngobrol kan. Setelah selesai aliyah mau kemana? Saya tuh jawab dengan positif dan percaya diri. Dengan percaya diri, saya kuliah. Wis. Tapi temen itu biaya dari mana? Sinis lah ya. Biaya dari mana? Gak percaya gitu. Tapi saya yakinnya lagi, saya punya Allah. Oke, menarik. Punya Allah, karena semua sudah diatur, kata saya itu. Punya Allah itu. Satu itu. Nah, akhirnya tibalah di mana setelah ujian selesai, terus ya yang namanya manusia kan ada pasang surutnya, pasang surut. Ketika itu katanya mau kuliah, gimana? Gak punya biaya. Tadi sudah pede ya. Jawab pede ketika mau kuliah gak biaya. Artinya berhenti dulu, nggak langsung kuliah gitu ya? Langsung kuliah. Oh, langsung kuliah. Ada masa sulit-sulitnya itu. Oke. Sulit kuliah itu ya memang ketika itu saya iseng-iseng ya. Saya tanya itu kan kampus-kampus, karena saya pengen dari awal itu pengen jurusannya hukum. Gitu. Karena dianggap bahwa jurusan hukum itu ya bisa membantu orang itu. Ngambil jurusan hukum bisa membantu orang kalau itu. Karena kan berawal dari saya banyak banyak kekerasan atau banyak diskriminasi atau istilahnya bullying. Di situ saya pengen supaya bisa bisa membantu yang lain. Oke. Makanya saya coba cari kampus yang memang jurusannya jurusan hukum. Gitu. Tentunya di Cirebon itu kan banyak kampus ya, tetapi harus sesuai dengan kondisi ekonomi orang tua. Oke. Makanya pertama itu kan kampus itu kan ada Unsogati, ada Untag, ada Setain dulu masih Setain. Oh iya, dulu masih Setain ya. Itu saya itu karena saya pengen kuliah, motivasi saya pengen kuliah itu ketika itu saya punya sedikit sisa-sisa bekas ongkos itu dikumpulin, saya cari kampus. Oh, berarti belum punya bayangan ya? Belum punya bayangan. Jadi memutuskan saya pengen kuliah, jadi belum punya bayangan. Belum punya bayangan. Ketika itu saya pengen cari biaya-biaya, ternyata kalau Sogati mahal. Ada SKS bayar, terus ini juga semester juga bayar. Untag juga sama. Nah, akhirnya negeri kan YIN atau Setain dulu tuh Setain. Nah, saya dari perjuangan itu jalan kaki. Oke. Jalan kaki, terus saya perjuangan jalan ke kampus sekitar setengah kilo lah ya. Setengah kilo atau 1 kilo itu. 1 kilo ya? Itu jalan kaki. Nah, terus jalan kaki itu ya saya ketika itu saya daftar kuliah itu bukan di bagian pendaftaran.
bukan pendaftaran. Tapi saya ketika itu saya ke pos sapam, Pak, saya pengen ketemu sama Pak Ketua. Kalau dulu kan ketua bukan rektor. Oh, dulu bukan rektor ya? Bukan. Ketua. Soalnya generasi saya berbeda. Saya tahunya rektor aja. Ketemu Pak Ketua, cuma ya maaf ya ada sapam itu mengusir saya. Mengusir? Mengusir. Ya Allah. Karena mungkin saya kan berbeda gitu. Dikiranya pengemis mungkin. Ya Allah. Gitu. Jadi saya tapi saya di situ bukan saya menyerah itu, tapi saya duduk dulu di luar. Di luar terus saya ketemu dengan salah satu mahasiswa. Mas, mau cari siapa? Mau ketemu Pak Ketua. Ada enggak ya pas itu ada aja, mobilnya tuh ada tuh, waktu saya masih LGX mobilnya juga itu. LGX Katana? Bukan. Kijang. Oh, oke. Itu lah, kata Pak Sapam nggak ada katanya. Ada itu aja, ayo diantar. Itu diantar ketemu sama Pak Ketua, dan saya juga sama Pak Ketua juga bukan ini ya, Pak, saya pengen kuliah tapi saya nggak punya uang. Nah, itu loh, pengen kuliah nggak punya uang. Iya. Nah, ini dengan kebijaksanaan Pak Ketua, alhamdulillah itu waktu itu namanya Pak Ketua itu Pak Imran Abdullah, profesor. Oh, almarhum. Ya, almarhum itu. Oke. Nah, setelah itu ya sudah, kamu punya uang berapa? Nah, saya punya uang 150 kaset. Punya 150. Nah, setelah 150 ya udah bereskan saja untuk pembayaran pendaftaran. Akhirnya saya daftar lah di situ. Nah, daftar terus ini ya biasa. Itu kan baru pendaftaran. Itu uang 150 itu untuk apa? Untuk daftarnya saja. Oh, untuk daftarnya saja. Untuk daftarnya saja. Nah, setelah itu daftar. Setelah daftar itu kan ada yang namanya registrasi, dapat tuh. Registrasi, ya. Nah, registrasi itu kan harus keluar uang 1.300.000 dulu itu. Oke, uang bangunan apa Ya, gitulah ya. 1.300.000 bagi ya saya zaman dulu itu kan ya berat sekali, itu kan nggak ada. Iya. Itu kan waktu itu saya naik lagi nih ke bagian ke Pak Ketua lagi. Rektor lagi. Saya suruh bayar tapi saya nggak punya uang deh. Ini suruh bayar dari mana nih uangnya itu. Akhirnya suruh minta rekomendasi dari sekolah asal. Oh. Nah, setelah itu saya dapat rekomendasi. Terus saya setelah itu di bagian keuangan waktu itu Puket pakainya, pembantu ketua. Puket 3 bukan warek gitu ya. Bukan, itu Puket. Nah, itu setelah itu saya bawa surat itu. Tetap tapi suruh bayar, dibayar. Saya nggak punya uang, Pak. Intinya saya pengen kuliah tapi tebel lah mukanya lah. Oke. Itu begitu sampai S2. S2 apa beasiswa? S2 tuh non beasiswa. Mandiri. Sudah mampu lah ya, sudah kaya lah ya. Bukan kaya sih itu ya, hasil dari keajaiban tuh. Oh, gitu ya. Gitu ajaiban itu. Wow. Keajaiban tuh. Ya setelah itu saya selesai. Alhamdulillah teman-teman juga di masa-masa kuliah itu nggak ada ya bentuknya menjauh atau alhamdulillah dengan walaupun artinya ekosistem mendukung lah ya, lingkungan, orang tua. Ini menarik sekali, dari 7 bersaudara hanya Pak Samud yang punya keterbatasan, lalu Pak Samud ingin ingin sekolah lagi, bukan karena melihat fisik Pak Samud, tapi karena faktor ekonomi. Iya. Bukan karena faktor fisik orang tua. Sebenarnya orang tua tuh pengen menarik ya, mengkuliahkan, tapi kan karena kondisi ekonomi juga. Artinya nggak ada perlakuan khusus ya. Nggak ada. Semuanya sama begitu ya. Sama itu. Kalau orang tua saya itu alhamdulillah sama. Keren ya. Nggak ada yang namanya disabilitas harus malah dibiarkan gitu kan. Bukan ya, mungkin ya itu orang tua mungkin itu kan. Iya, saya merinding loh Pak Samud. Sekarang ini justru ada orang tua yang lahir teman-teman disabilitas lahir dengan ke fisik, justru orang tua merasa minder. Nah, kalau orang tua saya alhamdulillah keren ya, alhamdulillah ya. Ya setelah kuliah tapi yang nggak namanya uang itu ya cari sendiri tuh. Jadi mulai masuk pertama kuliah sampai terakhir itu saya hanya minta transport saja ke orang tua. Uang jajan lah ya. Jajan, makanya kalau untuk kalau untuk biaya sih, karena saya merasa sebagai laki-laki harus punya tanggung jawab. Siapa yang harus taken kontrak atau
mengambil resiko ya harus bertanggung jawab. Gitu. Makanya ya dari awal kuliah ya orang tua hanya membekali transport saja. Terus setelah itu ya selesai wisuda, itu baru setelah wisuda itu lepas dari yang namanya minta-minta ke orang tua itu. Aman lah sudah. Aman. Walaupun belum punya pekerjaan. Ya, Gitu. pede dulu aja ya. Pede dulu aja, yang penting belum punya. Oke, Mas Abu sekarang ngajar di ISIP mata kuliah apa? Kebetulan ngajar di ISIP itu bergabung di ISIP dari tahun 2011. Oke. Itu ngajar ya kemarin itu ngajar perkawinan di Indonesia. Berarti tetap di syariah ya. Syariah. Begitupun di IAIN syariah Tetap juga. syariah. Karena memang komposisinya di syariah ya. Oke, hukum keluarga Islam. Keluarga Islam itu. Oke. Hukum keluarga Islam. Terkait dengan keluarga, Mas Amu sudah punya anak. Lalu gimana soal memberikan ke anak-anak ya, soal kondisi keterbatasan Pak Samud. Ini tentu bukan soal ini soal edukasi kepada anak-anak. Seperti apa? Ya kalau edukasi ke anak-anak sih karena anak-anak masih kecil ya, belum bisa membedakan. Gitu. Jadi mungkin ya tapi selama ini anak-anak selalu nurut ke saya. Kalau misalkan datang itu minta digendong, itu terus minta di apa? Diemban. Iya. Kalau datang itu nabut dekat gitu, dengan dekat bapak ya. Oke. Saya mau dengan ayah saja yang besar itu. Gitu, ya, Oke, menarik. Jadi ya itulah ya. Kalau memberikan, karena saya belajar dari pengalaman pribadi yang serba kekurangan ekonomi, sehingga saya harus bisa memfasilitasi atau mencukupi ekonomi keluarga itu, karena saya nggak mau anak-anak saya itu mengalami seperti dulu saya kekurangan ekonomi itu. Jadi saya berusaha bekerja keras itu sesuai dengan ijazah yang saya miliki, pendidikan yang saya miliki, makanya ya kalau untuk anak kan apapun pekerjaan itu betul, apalagi sampai saya dikatakan walaupun S2 tapi masih serabutan sih oke-oke aja lah, nggak apa-apa lah. Yang penting saya nggak merugikan orang lain, nggak merugikan orang lain. Ya bahkan ada yang ketika saya selesai S2 itu ada yang nggak percaya itu tapi ya saya alhamdulillah untuk saat ini sih ya untuk keluarga dan diri saya itu pribadi ya cukuplah. Alhamdulillah gitu. ada Alhamdulillah itu ada gitu kan. Itu yang dari P3K itu ya. Alhamdulillah itu kan cukup gitu kan. Untuk kenapa yang kalau dibilang kurang sih ya nanti manusia gak akan lebihnya itu. Kurang terus ya. Kurang terus itu. Iya. Alhamdulillah saya bisa mencukupi anak, istri, anak 2 itu, pernikahan juga baru 6 tahun. 6 tahun. Langsung 2 ya anak ya? Langsung dikasih. Itu kembar kah? Enggak, itu. Atau langsung kembar jojol 2. Enggak ya. Setelah 4 tahun itu keluar adiknya itu. Oke. Jadi sekarang di P3K Kemensos ya. Apa yang dilakukan? Nah, saya di kebetulan P3K itu kan baru, kalau kan berdasarkan SK itu di tahun 2025 kemarin baru 3 bulan itu untuk secara P3K-nya. Kalau untuk mengabdi sih udah lama ya. Nah di Kemensos itu saya sebagai penata layanan operasional. Oh, penata layanan operasional. Apa itu? Tapi tugasnya di lapangan. Oh, di lapangan. Saya beberapa ya pendampingan di masyarakat, karena saya pendampingan teman-teman disabilitas apa? Umum. Oh, oke. Dengan ibu-ibu, gitu. Misalkan mitranya kan aparat desa, terus lain itu saya pendampingan terkait data-data yang misalkan orang yang atau validasi data, itu di lapangan dari door to door. Memvalidasi data itu ya. Memvalidasi data itu kan saya penata layanan operasional itu di 2 desa. Desa Ciperna sama desa Cirebon Girang, kurang lebih mendampingi ada
498 KPM KPM atau apa? keluarga penerima manfaat. 498 KPM keluarga penerima manfaat. Ya, lumayan itu dari Oke. dari Kemensos itu ya, mengarahkan karena yang namanya bantuan itu kan tidak selamanya. Iya. Tapi harus merubah mindset masyarakat, jangan ketergantungan sama bantuan. Oke, siap. Oke, baik teman-teman, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Samud. Tapi kalau teman-teman masih penasaran dengan semangatnya Pak Samud, bisa dihubungi lewat mana Pak Samud? Bisa lewat nomor telepon. Kalau Instagram atau apa? Kalau Instagram ya ada. Apa nama Instagram? Samudra. Facebook juga Samudra aja. Oke, jadi silakan DM atau kirim messenger via Facebook. Kalau pengen lanjut ngobrol kisah inspiratifnya sebagai orang yang disabilitas dengan segudang prestasi. Dosen, pegawai 3K, pegawai P3K di Kemensos, lalu katanya guru ngaji. Ya. Tapi saya sudah punya keluarga. Jangan tanya jomblo enggak. Ya, alhamdulillah saya mengabdikan diri untuk masyarakat. Karena saya melihat saya dari awal itu saya bercita-cita pengen memakmurkan musola. DKM lah ya. Karena awalnya ada musola, tidak ada berpenghuni, tidak ada anak ngaji gitu. Walayah ya walayamut. Iya, itu tiba-tiba ada datang anak ngaji itu. Awalnya sih ponakan cuma 1 orang. Di rumah? Apa di musola itu? Di rumah awalnya. Di rumah. Di rumah. Terus tiba-tiba lama-kelamaan itu tambah berdatangan banyak. Akhirnya saya pindahkan ke musola karena kapan ini jadi sekarang hidup lah ya musola. Musola, jadi musola itu hidup. Dan dari ngurus musola itu saya bisa selesai S2. Khusus hidup juga merasa selalu dimudahkan oleh ini yang tadi bilang keajaiban itu. Iya, itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam hal dunia apapun pekerjaan. Pusing mah enggak ada lah. Iya. Oke, Pak Samud, ada nggak sih omongan orang, kata-kata bijak yang membuat diri Pak Samud menjadi semangat? Ada ya. Nah, ketika itu suatu saat kamu akan menjadi orang besar. Cuma kan yang namanya orang besar, saya juga mau besar itu. Kata itu kan gak mungkin. Iya. Tapi ya ada yang kata-kata itu, terus ada yang ya pokoknya ada ya yang yang mengdownkan, ada yang memotivasi ada, tapi saya semua ketika ada kata-kata yang mengdownkan atau kata kasarnya bullying, bagi saya itu bukan bullying. Kalau bagi saya itu, atau bagi orang lain itu, karena bagi saya itu saya harus bisa lebih baik daripada yang itu, jadi supaya untuk melindungi keluarga juga, anak juga itu. Itu menarik ya. Ya, ini kisah sangat menarik sekali, tapi sayang waktunya ini. Kita keterbatasan. Pokoknya teman-teman kalau masih penasaran dengan kisahnya Pak Samud, silakan tadi di DM di Instagram Samudra atau di Facebooknya juga Samudra. Silakan barangkali pengen ya ngobrol langsung atau apa tentang. Juga Samudra. TikTok juga Samudra. Iya, TikTok Samudra. Apa kontennya? Ya kalau saya jalan konten. Oke, Pak Samud, kira-kira apa sih pesan apa untuk teman-teman disabilitas yang lain yang merasa nggak punya teman, nggak punya kesempatan hidup, nggak seolah sempit dunianya bagi teman-teman disabilitas? Saya berpesan untuk teman-teman disabilitas, hidup itu sekali, jangan minder, dan maju terus. Karena setelah maju itu nggak ada yang namanya kembali ke belakang itu. Jadi kita harus berpikir positif, gali potensi yang ada dalam diri kita. Dan pesan untuk yang non disabilitas, jangan merendahkan orang disabilitas, karena disabilitas itu akan terjadi pada diri kita semua.
karena disabilitas kan bisa ada kecelakaan, bisa disabilitas juga itu kan. Makanya kalau ini ya, kalau misalkan ini ya jangan menjauh, karena disabilitas itu bukan untuk dijauhi. Kalau misalkan ada kesalahannya diarahkan gitu. Oke. Itu karena sudah ada undang-undang terkait dalam perlindungan disabilitas. Itu Oke. saja. Semangat ya. Siap. Terima kasih Pak Samud Siap, sudah sama-sama. berbagi kisah inspiratif teman-teman disabilitas. Ini Pak Samud contohnya. Jangan Ya. kecil hati. Ya. Kita semua manusia di hadapan Tuhan, kecuali yang membedakan adalah ketakwaan kita. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama Mobil Adedi, inspirasi keadilan relasi. Wah.